Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi. kawan-kawan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teriring ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali berkumpul di ruang Google Meet ini untuk berdiskusi. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya harap kawan-kawan sekalian kabarnya baik-baik dan sehat-sehat. Jadi malam ini kami kembali mengadakan diskusi tentang teologi. Kami akan mengangkat topik akidah Islam di hadapan epistemologi. Nah nanti insya Allah yang akan jadi narasumbernya seperti biasa Kak Andika Rahman. Beliau ini adalah mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kemudian nanti ada Bang Andri selaku moderator yang nanti akan mengatur jalannya diskusi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya silahkan saja, Bang Andri, silahkan diambil alih. Ya, ini saya mulai ya, Bang Andri ya. Baik, maaf ya saya banyak sekali gangguan malam ini. Saya tak perlu curhat, nggak perlu cerita lah apa yang mengganggu saya sehingga saya terlambat. Banyak sekali, tapi intinya saya mohon maaf atas keterlambatan saya sehingga kita mundur beberapa menit. Baik, kita langsung mulai ya. Jadi pada malam hari ini kita ada di room teologi ya. Jadi sudah jelas kalau teologi ini ya iman begitu ya. Jadi ini saya harapkan ini room yang bicara ini orang Islam, yang mendengar ini orang Islam, dan ini forumnya orang Islam dan yang dibahas pun agama Islam. Seperti itu. Jadi ini room teologi Islam. Jadi jangan dianggap room filsafat. Ini bukan saatnya kita radikal-radikalan gitu loh. Karena ini room iman seperti itu ya. Jadi ini forumnya orang muslim seperti itu. Saya tegaskan di situ dulu. Ini room teologi bukan room filsafat. Ini yang pertama. Nah, kemudian memang background saya kan mahasiswa teologi ya, dan sebetulnya saya masuk jurusan ini karena pengen jadi teolog, bukan pengen jadi filsuf sebenarnya. Jadi saya lebih senang bahas teologi sebenarnya, saya mau bahas filsafat. Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah sebelum kita mulai, kedudukan saya di sini ini sebagai orang beriman, bukan sebagai orang yang tidak beriman ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tegaskan juga, yang saya sampaikan malam ini dalam rangka adalah saya kan mahasiswa teologi ya. Saya tidak mungkin menyampaikan ini dalam rangka memurtadkan, membuat kawan-kawan ragu. Jadi jangan salah paham. Yang saya sampaikan di sini bukan membuat kawan-kawan ragu dengan akidah Islam ya. Justru saya ini mahasiswa teologi gitu loh. Yang akan jadi teolog gitu kan. Jadi nggak mungkin saya melakukan itu. Apalagi saya juga orang beriman gitu. Jadi yang saya lakukan malam ini apa? Yang saya lakukan malam ini ingin menunjukkan ya, meski tanpa berniat menyudahi diskusi atau tanpa kita berpikir saya benar Anda salah, akidah Islam itu tetap layak dianut. Meski tanpa kita berniat apologi, tanpa berniat membela iman. Gitu. Itu yang ingin saya tunjukkan gitu. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya ini kan mahasiswa. Saya ini bukan gitu ya, bukan seorang teolog, belum jadi teolog gitu. Jadi saya harap saya ini jangan dianggap pemateri, jangan dianggap ya teman berdiskusi. Gitu, ya. Jadi yang saya sampaikan ini jangan dianggap benar loh ya. Jadi yang saya sampaikan ini, apapun yang kawan-kawan dengar dari saya malam ini, jangan dianggap itu benar. Karena saya bukan ahli. Tapi anggap saja itu sekedar bahan untuk tukar tambah perspektif, untuk berdiskusi saja. Tapi jangan dianggap benar ya, saya bukan ahli. Seperti itu maksud saya. Nah, baik. Jadi ini praksis ya. Ini saya dulu
adalah orang yang percaya sekali bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar, begitu ya, satu-satunya agama yang benar. Tapi ketika saya SMP, di situ pikiran saya mulai radikal, mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya kemudian, yang apa ya, yang menggoncang keyakinan saya seperti itu. Nah, kemudian tapi pertanyaannya, mengapa sedemikian banyak pertanyaan, sedemikian banyak serangan terhadap keyakinan saya gitu ya, yang saya alami, saya punya pergolakan batin yang luar biasa, tapi kenapa saya nggak pernah murtad? Ini yang akan saya ceritakan malam ini. Kenapa saya masih konsisten beriman begitu? Alasannya apa sih gitu? Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Jadi, eee, yang pertama saya ingin sampaikan dulu, apa yang disebut dengan beriman dan apa yang disebut tidak beriman. Jadi kita tahu dalam, teologi Islam itu ada yang disebut dengan rukun iman, ya kan. Nah, jadi seseorang itu dikatakan mukmin, dikatakan beriman itu kapan sih? Ketika dia mengimani 6 rukun iman tadi ya, percaya pada Allah, percaya pada malaikat-malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya pada nabi dan rasul, percaya pada hari kiamat, dan percaya pada qada dan qadar atau takdir seperti itu. Nah, kalau dia ingkari satu saja dari 6 rukun ini, maka dia tidak tergolong beriman. Dia dipandang kafir dalam pandangan orang Islam seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Islam? Islam itu adalah orang yang bersyahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji bila mampu. Ini kan rukun Islam. Kalau satu saja dia tidak tunaikan, ya dia bukan tergolong apa ya? Dia meyakini, maksud saya dia tidak menunaikan itu, dia bukan orang Muslim. Tidak menjalankan syariat, maksud saya, bukan orang Muslim. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik di sini, mungkinkah seseorang itu beriman tapi bukan orang Islam? Nah, ini yang saya pernah tanya. Jadi bagaimana kalau dia beriman dengan rukun iman yang 6 tadi, tapi dia tidak sholat, tidak puasa, tidak mengucap syahadat, tidak berzakat, dan tidak naik haji padahal dia mampu. Tapi sebenarnya dalam lubuk hatinya dia mengimani 6 rukun iman tadi. Nah, apakah ada istilah orang yang mukmin tapi bukan muslim gitu ya? Atau sebaliknya gitu ya. Jadi mukmin yang tidak beragama Islam gitu. Apakah itu mungkin gitu ya? Karena dia mengimani 6 rukun iman tadi, tapi tidak memenuhi rukun Islam itu. Atau mungkinkah ada sosok yang muslim, dia melakukan rukun Islam yang 5 tadi, tapi dia dipandang kafir. Ini kan lucu ya, jadi agak unik ya, muslim yang kafir begitu. Nah, ini saya pernah diskusikan dengan dosen saya, Dr. Ahmad Ikhwani, beliau alumni dari Al-Azhar Mesir, dan kami berdiskusi dan beliau katakan bisa. Jadi bisa saja ada seorang yang muslim yang beragama Islam tapi kafir. Itulah yang disebut dengan munafik. Jadi di luarnya dia sholat, dia puasa, dia zakat, dan seterusnya itu, padahal di dalam batinnya dia nggak beriman. Nah, ini yang disebut munafik. Jadi di luarnya Islam, padahal hatinya nggak beriman, hatinya kafir. Jadi ada. Nah, munafik ini kan ada dua, ada munafik dia ada munafik amali. Kalau munafik akli tadi munafik akidah. Kalau munafik amali ya munafik dalam amal aja, nggak sampai keyakinan gitu. Nah, lalu bagaimana yang beriman tapi non muslim? Seperti itu. Ya bisa saja, tapi istilah itu tidak dipakai. Karena kan orang yang beriman, tapi dia tidak beragama Islam. Nah, tapi dari mana kita tahu dia beriman kan? Kan kita menilai dari covernya aja kan. Jadi istilah orang yang beriman tapi nggak beragama Islam itu nggak pernah dipakai. Kira-kira begitu penjelasan dari dosen saya. Nah, kemudian masalahnya adalah, mungkinkah kita untuk mencapai level keimanan yang apa namanya ya? Mungkinkah kita membangun suatu argumen yang kokoh terhadap 6 rukun iman tadi? Seperti itu loh. Itu yang selalu saya cari sebagai pelajar teologi, seperti itu loh ya. Jadi bisa nggak sih kita itu beriman, membangun akidah Islam itu sangat kokoh sebagaimana cogito ergo sumnya Descartes gitu loh. Itu yang saya harapkan gitu. Jadi kan cogito ergo sum itu kan sangat kokoh ya, sampai anggapan kaum skeptik yang paling berlebih-lebihan pun nggak bisa merubuhkan itu gitu. Nah, saya itu berharap akidah Islam itu bisa sekokoh itu gitu. Nah, itu yang saya cari gitu. Nah, jadi saya akan sampaikan ada beberapa level pengetahuan. Yang pertama itu ada yang namanya waham atau jahil gitu. Untuk saat sementara saya samakan, kalau ada yang mengatakan beda silakan. Jadi waham atau jahil itu adalah suatu keyakinan buta gitu ya. Jadi realitanya bagaimana, tapi dia meyakini bagaimana. Seperti saya jelas-jelas melihat buku ini warna putih misalnya, tapi saya meyakini buku ini warna hitam. Nah, itu yang disebut dengan waham atau jahil. Jadi keyakinan buta yang keliru gitu ya, yang dan bertentangan dengan yang kita verifikasi gitu loh. Kenyataannya apa, kita meyakini apa. Ini level paling bawah.
Di atasnya itu ada yang disebut dengan syak. Syak. Syak ini 50-50. 50-50 ya. Jadi misalnya saya diberikan jeruk gitu ya. Kemudian jeruk ini belum saya makan gitu ya. Lalu saya kan 50-50 ya, apa? Jeruk ini manis atau asam ya? Nah, itu kan 50-50. Itu yang disebut dengan syak. Seperti itu. Nah, di atasnya lagi itu ada yang disebut dengan don. Don itu dugaan, dugaan. Jadi mirip seperti syak, gitu ya. Tapi nggak 50-50 lagi, udah lebih berat sebelah gitu loh kemungkinannya. Jadi seperti saya punya sekantung jeruk begitu, di kantung jeruk itu ada 10 jeruk. Nah, saya sudah makan 8, dari ke-8 ini asam semua gitu. Nah, maka besar dugaan yang ke-9 ke-10-nya asam juga kan gitu. Nah, itu namanya zon, dugaan. Sudah lebih kuat gitu. Nah, tapi yang di atasnya itu ada yang namanya ilmu atau yakin. Ilmu itu apa? Ilmu di sini ilmu bahasa Arab ya, bukan ilmu ilmu dalam artian sains begitu ya. Ilmu di sini bahasa Arab, artinya pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan itu apa? Kata Martin Suryajaya, pengetahuan itu adalah keyakinan yang terjustifikasi dengan benar. Kita menjustifikasikan dengan apa ya? Terserah dengan rasionalitas kita, dengan panca indera kita. Seperti misalnya saya meyakini bahwa buku ini warna putih, dominan warna putih covernya. Dari mana saya tahu? Ya saya lihat warna putih. Nah, itulah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu keyakinan, tapi keyakinan yang bukan buta gitu, tapi terjustifikasi dengan benar, entah dengan panca indera, dengan akal ataupun dengan alat yang lain yang kita miliki. Seperti itu. Nah, itu 4 level pengetahuan. Jadi waham atau jahlu tadi bodoh ya, keyakinan buta, jelas-jelas realitanya bagaimana, yang kita verifikasi bagaimana, dia meyakini yang berbeda dengan itu. Di atasnya ada syak yang masih 50-50, di atasnya ada don yang sudah dugaan begitu ya. Di atasnya lagi ada ilmu atau yakin tadi. Seperti itu. Pengetahuan yang keyakinan itu terjustifikasi dengan benar kan. Seperti itu. Nah, tapi yakin ini terpilah-pilah lagi kawan-kawan. Pengetahuan ini terpilah-pilah lagi. Ada yang disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu dia yakin tapi dengan pengetahuan aja. Misalnya seperti ini. Saya lihat di rumah, saya pulang-pulang ke rumah, tiba-tiba di rumah saya ada kotoran ayam. Nah, maka saya tahu dengan penalaran saya tahu, oh, berarti ada ayam yang habis buang air di sini. Buang air besar di sini. Nah, itu yang disebut dengan ilmu yakin. Itu. Saya tahu, tapi tahunya itu sebatas pengetahuan. Di atasnya itu ada yang disebut dengan ainul yakin. Itu yakin yang karena dia melihat. Saya melihat depan mata kepala saya sendiri bahwa ayam itu memang buang air di dalam rumah saya. Ini lebih tinggi lagi. Ainul yakin. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Bang Rosyid boleh di mute dulu mic-nya? Bang Rosyid? Nah, ya. Nah, jadi terima kasih. Jadi di atasnya ainul yakin itu ada yang disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin ini, nah inilah keyakinan yang puncak. Yang yakin memang seyakin-yakinnya nggak bisa disangkal lagi. Nah, jadi barangkali seperti cogito ergo sumnya Descartes itu ya. Aku berpikir maka aku ada. Ini kan sangat kokoh, nggak bisa disangkal lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, ini level puncaknya. Hakul yakin, yakin sebenar-benarnya yakin. Seperti itu. Nah, kalau ainul yakin belum sampai hakul yakin, mengapa? Karena yakin dengan melihat. Kan ainul yakin itu yakin karena dia sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala dia begitu. Nah, banyak ada contoh-contoh hal yang kita lihat tapi ternyata nggak ada. Contohnya fata morgana. Kita lagi jalan di jalan tol, misalnya siang-siang yang terik, kita lihat di kejauhan tuh seperti ada minyak atau air, tapi pas didekati ternyata nggak ada. Nah, artinya yang kita lihat pun belum tentu itu asli, mungkin itu fata morgana. Jadi ainul yakin ini masih di bawah hakul yakin. Jadi kalau hakul yakin tuh yakin yang nggak bisa disangka lagi. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah malam ini yang ingin kita cari adalah keimanan kita terhadap rukun iman yang 6 tadi, pada Allah, malaikat, Quran, apa kitab-kitab ya, Nabi dan Rasul, hari akhir, takdir dan seterusnya itu, sejauh manakah kita mampu mengimani rukun iman 6 tadi dengan perangkat kita ini? Apakah memang itu sekedar waham aja, sekedar keyakinan buta aja gitu ya, atau itu syak 50-50, atau itu sekedar dugaan zon, atau memang yakin kita bisa percaya itu secara apa, dengan justifikasinya dengan benar seperti itu ya, seperti itu. Nah, sampai ke tahap apa kita mampu gitu. Nah, saya rasa memang kalau kita kaitkan dengan epistemologi itu, pengetahuan itu kan ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama ada a priori, yang kedua ada a posteriori ya kan.
Nah, yang belajar filsafat pastinya asing dengan ini. Jadi a priori itu pengetahuan yang memang sudah ada sebelum pengalaman seperti itu. Kalau a posteriori ini kan a posteriori itu yang ada setelah pengalaman. Nah, biasanya kan yang dikatakan pengetahuan yang niscaya itu kan yang a priori seperti itu kan. Meskipun ada kasus yang a posteriori ini niscaya, misalnya air itu kandungannya apa? Air itu H2O gitu kan ya. Atau misalnya gunung itu adalah diapit apa misalnya H2 air itu adalah rumus kimianya H2O misalnya. Itu kan niscaya ya. Karena per definisi kan kalau bukan H2O ya bukan air kan seperti itu. Nah, jadi bisa dipastikan kalau kita bisa memberikan bukti logis, maka pembuktian itu tidak bisa disangkal lagi. Seperti itu. Nah, tapi kalau a posteriori susah ya saya menjamin. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kepastian pengetahuan yang pernah dipikirkan oleh Descartes. Dari mana kita bisa jalan kepastian itu kan ada dua, intuisi dan deduksi. Penanda kebenarannya jelas dan terpilah, clara et distincta, katanya di René Descartes. Jadi sesuatu itu bisa pasti ketika kita dapat dengan intuisi langsung, kemudian kita deduksikan kebenaran-kebenaran yang lain. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, mungkinkah kita membuat pembuktian logis terhadap agama? Saya rasa sulit ya. Karena agama itu kan doktrinal ya, dari Quran dengan hadis, dan nggak mungkin itu langsung a priori kan. Pasti kita harus baca Quran hadis dulu. Dan pembuktian logis terhadap Tuhan pun itu susah sekali. Yang sebenarnya logis ya, yang sudah diusahakan sejak Anselmus sampai Alvin Plantinga, itu sampai sekarang saya rasa belum belum berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara kita membuktikan kebenaran dari rukun iman itu. Jadi begini kawan-kawannya, sebenarnya seluruh ajaran Islam itu bermuara kepada dua sumber kan, Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Dengan kata lain bisa dikatakan, jika kita bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dan kebenaran bahwa Muhammad itu memang Nabi, maka dari itu bisa kita generalisir, berarti seluruh ajaran Islam benar. Kan seperti itu kan ya. Karena seluruh ajaran Islam itu kan bersumber ke dua sumber primer ini nih. Seperti itu. Jadi kalau bisa kita buktikan Quran itu benar satu bisa dipercaya, dan Muhammad itu memang benar dia Nabi, nggak bisa disangkal, maka dari situ bisa kita generalisir, berarti seluruh ajaran Islam itu benar, gitu loh. Karena kan bersumber kedua ini kan, semua ajaran Islam itu. Nah, cuma di sini menariknya, bagaimana cara kita membuktikan kebenaran Quran tadi ya? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ada beberapa argumen yang digunakan oleh para teolog untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Setidaknya dua secara umum. Menurut saya ada dua bentuk umum yang digunakan para ahli akidah itu untuk membuktikan Quran itu benar. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan argumen saintifik kalau saya menyebutnya ya. Jadi di dalam Quran itu ada sains gitu ya. Nah, bagaimana bisa ya Quran yang diwahyukan 1400 lebih gitu ya, 1400 tahun lebih yang lalu gitu ya, tapi kok bisa berisi sains yang ada di zaman kontemporer ini gitu ya. Jadi yang bisa memberitahu tentang alam ini kan tentunya pencipta alam. Berarti Al-Quran ini benar dari pencipta alam kan itu ya. Nah, di antaranya seperti itu. Di antara ayat-ayatnya apa? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang embriologi. Al-Furqan ayat 53, Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 atau 21 tentang sungai dalam laut, dua jenis air dan asin, ada pembatas yang tidak melampaui masing-masing. Al-Furqan 61, bulan memantulkan cahaya matahari, dan itu juga Nuh ayat 15 sampai 16 kalau tidak salah. Kemudian At-Tur ayat 1 sampai 8 tentang gunung api di bawah laut. Kemudian Al-Anbiya ayat 30 tentang Big Bang. Kemudian An-Nazi'at ayat 30 tentang bentuk bumi itu bukan datar ya, tapi apa? Uh, bukan bulat juga ya, bulat agak peang seperti itu, seperti telur unta itu. Nah, kemudian Al-Anbiya 33 tentang rotasi dan revolusi. Az-Zariyat 47 tentang alam semesta yang terus mengembang. Az-Zumar ayat 21, Al-Mu'minun ayat 18, Rum ayat 24, Hijr ayat 22, An-Nur ayat 43 tentang siklus air secara rinci, kemudian Toha ayat 53, tumbuh-tumbuhan itu berjenis kelamin, kemudian ada ilmu pengobatan, ada genetik, dan seterusnya di dalam Al-Quran. Nah, singkatnya adalah, saya ingin menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada pengetahuan sains yang Quran sudah mengabarkan itu 1400 tahun yang lalu, dan sains itu baru bisa mengetahui itu di zaman ini, di sini. Ini biasanya bukti yang digunakan, salah satu bukti yang digunakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Contoh
contoh tokoh yang sering sekali menggunakan argumen ini adalah Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu suka sekali dengan argumen yang seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian model argumen yang kedua adalah argumen dengan tantangan membuat Al-Quran. Nah, seperti ini. Jadi, Allah berkali-kali menantang kita untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Jadi kan Allah sering ya bilang di dalam Al-Quran itu ya, kalau kamu berada dalam keraguan tentang kebenaran Al-Quran, cobalah buat yang semisal Al-Quran itu. Seperti itu. Jadi kalau ini bukti dari Allah yang langsung. Allah langsung yang berargumen. Kalau kamu ragu sama Al-Quran, buat yang seperti Al-Quran itu. Bisa nggak kamu? Nyatanya seluruh jin dan manusia nggak ada yang mampu menyaingi kehebatan kitab itu dari sisi sastranya dan seterusnya. Nah, itu di mana tantangan Allah itu bisa kita temukan di banyak tempat di dalam Al-Quran. Saya sebutkan ya. Al-Baqarah ayat 23 sampai 24, Isra 88, Al-Hijr ayat 9, Hud ayat 13 sampai 14, Yunus ayat 38 dan Yunus ayat 94. Nah, di situ Allah menantang kita untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Dan nyatanya tidak ada satupun jin atau manusia yang mampu menyaingi seperti itu. Nah, klaimnya seperti itu. Jadi, percayalah kamu bahwa itu dari Allah karena kamu nggak bisa buat yang serupa seperti itu. Bahkan ahli sastrawan-sastrawan di Arab waktu zaman itu yang sangat hebat-hebatnya bikin syair itu nggak bisa menandingi Quran. Mereka terpukau mendengar Quran. Nah, saya pribadi itu pernah nyoba untuk apa namanya itu membandingkan ini ya. Jadi saya pernah bikin surat sendiri, namanya surat Al-Khawf namanya. Jadi saya membuat itu. Kemudian saya rasa, loh, ini kok saya bisa ya bikin surat semacam Al-Quran sendiri gitu ya ke dosen saya. Ini saya bikin surat seperti Quran gitu ya. Ternyata saya bisa gitu loh. Nggak ada masalah, tapi saya bisa-bisa aja gitu loh. Dan sebelum itu juga ada kan seperti Musailamah Al-Kadzab gitu ya, yang mereka mengatakan bahwa ada loh surat Musailamah kalau nggak salah yang walfil wama adroka malfil gitu. Demi gajah, tahukah kamu apakah gajah itu ekornya panjang gitu. Itu kan ada yang buat semacam mirip Al-Quran gitu. Nah, kemudian jawaban dari dosen saya adalah, kamu merasa bisa karena kamu tidak mengerti ilmu balaghah. Seperti itu. Kamu tidak mengerti ilmu balaghah gitu. Jadi kalau kamu mengerti ilmu balaghah, kamu akan sadar ternyata yang kamu bikin itu nggak ada apa-apanya dengan Quran. Tapi sayangnya saya nggak ngerti waktu itu ilmu balaghah. Nah, inilah dua argumen yang paling sering digunakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kedua argumen ini sepenuhnya kokoh? Nah, ini pertanyaannya. Apakah argumen ini memang nggak bisa disanggah sama sekali? Di sini pertanyaannya. Pembuktian Al-Quran berbasis sains ini sebetulnya nggak sepenuhnya kuat ya. Karena sains itu kan kita tahu bersifat dinamis ya. Sains itu berubah-ubah kan gitu loh. Jadi seperti tadinya kita percaya bumi datar, kemudian ternyata sekarang kita bilang bumi itu nggak datar gitu ya. Kemudian seperti dulunya kita meyakini teori Newton itu berlaku niscaya, determinisme yang jelas berlaku di seluruh kawasan alam semesta. Tapi kemudian muncul gejala kuantum, muncul teori relativitas dan ternyata berubah lagi gitu loh. Nah, jadi sains itu berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi kalau kita membasiskan iman kita kepada sains itu sebenarnya ada sedikit problem. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita membasiskan iman kita kepada sains, iman itu kan sesuatu yang sudah final ya, nggak bisa diganggu-gugat lagi, udah pasti benar gitu kan iman itu. Sementara sains ini berubah-berubah. Sains itu berubah seiring pengamatan baru. Jadi kalau kita bangun iman di atas sains, gitu sainsnya berubah itu rubuh gitu loh, itu bahaya. Itu yang pertama. Nah, kemudian itu salah satu kelemahannya ya. Kemudian kelemahan lain adalah kalau Al-Quran itu hanya bisa dibuktikan dengan sains gitu lah. Lalu bagaimana dengan orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad yang 1400 tahun lalu ketika sains belum berkembang seperti sekarang? Apa bukti kebenaran Quran bagi mereka? Kan seperti itu kan? Jadi itu di antara beberapa problem-problem di argumen ini. Kemudian tadi argumen tentang tantangan membuat Al-Quran. Mengapa kita menyimpulkan ketika kita tidak bisa membuat yang seperti Quran, lalu kita menyimpulkan itu dari Allah? Ini pertanyaannya. Sekarang saya beri contoh begini. Jika saya ini membuat sebuah, ketika misalnya ada seorang penulis terkenal, katakanlah misalnya J.K. Rowling. J.K. Rowling yang terkenal dengan novel Harry Potter. Kalau seperti itu ya.
sebagus Harry Potter. Lantas apakah saya akan menyimpulkan, oh berarti novel Harry Potternya dari Tuhan? Kan enggak juga gitu ya. Jadi bukan karena saya nggak dicoba, berarti dari Tuhan kan enggak secepat itu ya. Gitu. Dan kalaupun dikatakan, ya tapi kan yang nggak bisa itu seluruh manusia. Yang nggak mampu membuat serupa Quran itu seluruh manusia gitu loh. Nah, maka di sini sebenarnya ya mungkin aja ada suatu makhluk yang tanya yang bukan manusia dan kita tidak bisa memastikan itu Tuhan. Kan sebenarnya masalahnya di sini ya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dua argumen ini tidak sepenuhnya kuat sebenarnya. Mungkin kalau bagi orang yang awam, ya mereka akan menganggap, oh ini argumen pokok sekali tidak bisa dibahas. Tapi bagi orang yang kritis, apalagi yang punya background filsafat, ini bisa dirubur-ruburin sama argumen yang macam ini. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa meskipun tidak 100% menjamin, tapi itu sudah menjadi alasan yang cukup. Al-Quran itu benar. Seperti itu. Tidak ada satupun kitab suci yang lulus uji sains kecuali Al-Quran. Dan 80% dari isi Al-Quran itu terbukti benar. Sementara 20% sisanya ambigu, belum terbukti benar, belum terbukti salah. Nah, karena yang 80% ini terbukti benar, sangat beralasan, saya yakin yang 20% sisanya juga benar. Itu sangat beralasan. Seperti itu. Meskipun nanti Anda bilang, ya tapi kan Anda nggak bisa menjamin, itu kan induktif ya, karena 80% benar, 100%-nya juga benar gitu. Itu kan induktif ya, gitu. Dan induktif itu kan dugaan, iya. Tapi itu dugaannya yang kuat, gitu loh. Dugaannya kuat, gitu. Besar dugaan. Itu alasan yang cukup. Seperti itu. Jadi meskipun argumen ini tidak sepenuhnya nggak bisa disangkal, tapi itu sudah menjadi alasan yang cukup. Seperti itu loh, menurut saya. Untuk kita percaya. Itu maksud saya. Nah, kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan adalah tentang iman terhadap Tuhan yang umum dengan iman terhadap Allah ya. Jadi sebenarnya kan dalam filsafat ketuhanan itu udah lazim ya diskusi tentang eksistensi Tuhan. Jadi Tuhan itu ada ya, apa Tuhan itu kan sesuatu yang masih umum ya, Tuhan agama apa gitu kan ya. Nah, jadi bisa saja seorang itu bertuhan tapi tidak beragama gitu loh. Nah, yang kita cari ini kan Tuhannya orang Islam kan Allah pembuktiannya. Jadi pengen membuktikan Allah dalam kancah filsafat ketuhanan saya rasa sulit ya. Atau mungkin bahkan ya kita untuk tahu lafal Allah itu sendiri saya rasa dari doktrin ya, dari ajaran ini. Nah, jadi konklusinya apa? Konklusinya apa? Yang ingin saya sampaikan meskipun memang ya tidak menjamin 100% pasti seperti itu, argumen itu, maka tapi itu cukup menjadi alasan untuk kita beriman seperti itu loh. Jadi karena Quran ini besar dugaan benar, maka besar dugaan pula lah benar kenabian dan kerasulannya Muhammad. Karena kan Muhammad yang bawa ini kan Quran ini mukjizatnya Muhammad, bukti kebenarannya Muhammad kan gitu. Jadi ketika Quran ini besar dugaan benar, sangat beralasan kita percaya padanya, maka tentu kita harusnya percaya juga dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang bawa itu. Apalagi Nabi Muhammad ini kan menurut pendapat yang menurut saya paling masyhur buta huruf kan. Nah, karena Nabi Muhammad ini buta huruf, tapi bisa melafalkan Quran yang begitu hebatnya kan. Ini indikasi bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Seperti itu. Dan hebatnya lagi, selama ribuan tahun huruf per hurufnya itu kan terjaga. Seperti itu. Nah, jadi dari situlah ya, karena Quran itu benar, maka benarlah kenabian atau kerasulan Muhammad. Jadi, kemudian karena betul Muhammad itu Rasul atau Nabi dan betul Quran itu layak diikuti, maka benarlah seluruh ajaran Islam itu layak diikuti. Nah, bisa digeneralisir ke sana. Seperti itu maksud saya. Lalu mungkin ada orang yang protes, bang, tapi kan itu tetap lu tidak apa ya, Anda tidak membuktikan secara pasti. Gitu. Anda tidak menutup kemungkinan yang lain, gitu loh ya. Iya, saya katakan. Tapi sekarang saya beri analogi begini ya. Misalnya ketika Anda sakit, ini hanya contoh ya. Ketika Anda sakit misalnya, lalu Anda ini punya pilihan, mau berobat ke dokter atau ke dukun. Berobat ke dokter tidak ada jaminan Anda sembuh. Berobat ke dukun juga tidak ada jaminan Anda sembuh. Nggak ada jaminan. Tapi besar dugaan jika Anda berobat ke dokter, ada dugaan, ada harapan untuk sembuh karena dia mengerti ilmu. Seperti itu, mengerti metodenya. Seperti itu. Nah, lantas karena tidak ada yang pasti, tidak ada yang menjamin Anda sembuh, lalu Anda nggak mau berobat sama sekali. Oh ya sudah, ke dukun nggak ada jaminan sembuh.
ke dokter nggak ada jaminan sembuh, ya udah nggak usah berobat aja. Tidak seperti itu. Itu bukan tindakan yang bijak, kawan-kawan. Tindakan yang bijak itu adalah dalam kondisi kondisi kita memilih kemungkinan yang terbaik, yang probabilitasnya paling tinggi, lalu dia berobat ke dokter. Itu yang bijak, kawan-kawan. Jadi ketika kita berada di tengah kebingungan, di tengah yang serba nggak pasti, ya diam itu bukan tindakan yang bijak. Nah, ini masuk ke aksiologi, masuk ke etika. Jadi yang bijak itu apa? Pilih yang probabilitasnya paling tinggi. Dan kebenaran Quran ini probabilitasnya tinggi dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Belum ada bukti bahwa dia salah. Jadi layak untuk diikuti. Begitu menurut saya. Jadi, meski saya tidak bisa menjamin secara 100% secara pasti seperti cogito ergo sum gitu ya, kebenaran Quran, kebenaran Islam dan seterusnya, tapi saya bisa menjamin bahwa mengimani Quran, mengikuti ajaran Islam itu adalah tindakan yang paling tepat, tindakan yang paling bijak. Saya tidak bisa menjamin itu 100% apa ya, bisa menjamin itu benar secara pasti gitu ya, secara niscaya. Tapi saya bisa menjamin memilih mengikuti itu adalah tindakan yang paling bijak. Dengan kondisi kita yang sekarang ini. Seperti itu. Karena saya ingat ya diskusi antara Ahmad Didat dengan seorang ateis. Jadi ada pembahasan tentang bahwa jika Anda si ateis ini tanya ya, "Hai Syekh, bagaimana kalau Anda meninggal dan ternyata surga itu hoax? Surga itu nggak ada gitu. Jadi Anda udah capek-capek ibadah, pas mati meninggal nggak ada surga." Terus apa kata Syekh Ahmad Didat? Syekh Ahmad Didat mengatakan, saya tanya balik, kamu yang pikir kalau kamu meninggal dan ternyata neraka itu ada, itu yang kamu pikirin. Jadi maksudnya apa? Untuk beriman itu lebih kecil resikonya, dan untuk tidak beriman itu lebih besar resikonya. Gitu. Jadi sebagai orang yang rasional ya, tentu kita akan memilih yang probabilitas selamatnya lebih tinggi dan yang kerugiannya lebih kecil. Itu kalau kita rasional ya. Jadi telah keliru dan sangat salah. Ada kenalan saya yang dia bilang bahwa kalau orang yang berpikir seharusnya dia tidak beragama. Oh enggak. Justru ketika kita berpikir, dia akan memilah mana kemungkinan yang terbaik yang untuk diikuti. Gitu loh. Tapi kalau kita hanya berhenti, oh ini nggak ada yang pasti, ya udah nggak usah dipercaya, ya selesai. Kalau seperti itu. Nah sebenarnya apa namanya itu, dan terakhir yang mau saya sampaikan adalah tentang apa lagi tadi yang mau saya sampaikan ya. Ya mungkin saya rasa itu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan di dalam catatan saya, tapi saya khawatir terlalu panjang. Jadi saya rasa saya cukupkan itu dulu. Mungkin mau ada diskusi Bang Andri? Bang Andri, saya ada pertanyaan, Bang. Nah, oke. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang saya akan nanya ke Bung Dika itu mengenai gini, ketika kita beriman, yang didahulukan itu yang ainul yakin apa hakul yakin dulu nih Bang kira-kira Bang. Karena kan suatu keimanan itu kan tidak terlepas dengan kita melihat keadaan sekitar lah ya. Nah, itu sebelum ke hakul yakin itu kita lebih ke ainul yakinnya gitu. Cuma kalau untuk apa namanya modal gitu ya, modal awal untuk seseorang itu benar-benar yakin dan beriman itu yang diperlukan itu ainul yakin apa hakul yakinnya. Seperti itu sih Bang, kayak gitu. Oke, terima kasih Bung Dika. Oke. Boleh, sambil nunggu pertanyaan yang lain ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pijakan awal ya, sebenarnya Waalaikumsalam wabarakatuh ya. Jadi sebenarnya untuk pijakan awal ya tentunya ilmu yakin dulu sebetulnya. Pakai pengetahuan dulu sebenarnya. Kalau pakai ainul yakin ya, bagaimana kita mau meyakini Allah dengan ainul yakin? Kita nggak pernah lihat Allah kan. Gitu loh. Kita pengen meyakini malaikat dengan ainul yakin ya, kita nggak lihat malaikat. Pengen meyakini kiamat, surga neraka, azab kubur dengan ainul yakin ya, kita nggak pernah lihat. Nggak bisa. Bisanya pakai ilmu yakin. Pakai ilmu yakin, pakai pengetahuan seperti itu kan. Gitu. Nah, cuman nanti ini rasa ya untuk yang yakin itu, untuk keyakinan yang full, yang nggak bisa disangka, yang bisa disanggah lagi itu ya yakin sebenarnya, yakin hakul yakin.
Saya rasa itu akan kita dapatkan ketika kita menempuh jalan sufi. Karena para sufi itu sungguh ya, mereka itu beliau-beliau ini melihat sesuatu yang menyaksikan sesuatu yang kita nggak menyaksikan gitu loh. Jadi makanya saya pernah dengar ada level orang awam. Level orang awam itu didominasi oleh persepsi indrawi gitu loh. Jadi yang nyata itu ya yang bisa dilihat, yang bisa dipegang dan seterusnya. Ini level orang awam. Tapi di atasnya lagi ada level yang lebih tinggi. Justru panca indera itu meragukan. Karena boleh jadi yang jelas-jelas kita lihat aja itu nggak ada seperti Fata Morgana kan. Jelas-jelas kita lihat loh air itu. Tapi ternyata nggak ada. Jadi justru yang yang kita lihat itu bahkan belum tentu ada. Jadi panca indera meragukan. Jadi yang pasti itu apa? Akal. Matematika. Itu pasti. Matematika, geometri, logika. Nah, yang murni rasio seperti ini. Nah, tapi nanti ada level yang paling tinggi. Levelnya para arif, levelnya para sufi. Begitu kita sampai ke level mereka, yang paling jelas itu justru Allah. Allah itu adalah hal yang paling jelas ketimbang yang lain. Nah ini. Nah saya rasa inilah level hakul yakin tadi. Gitu loh. Karena dia menyaksikan apa ya, merasakan langsung, mengalami langsung gitu loh. Nah itu yang makom saya belum nyampe. Kayak gitu. Untuk pemuda Prof ini. Oke, terima kasih Bung Andika. Thank you. Kenapa? Kayak mana? Kalau tanggal berapa saya beriman, alhamdulillah kan gini, kullu mauludin alal fitrah. Ya kan? Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Ada yang memaknai berarti lahir dalam agama Islam, gitu kan? Pasti sesuai fitrahnya itu yang bertauhid. Gitu. Dan alhamdulillah saya memang dibesarkan dalam keluarga yang beriman. Jadi sejak kapan saya beriman? Ya sejak dini. Sejak dini yang saya juga nggak ingat kapan. Gitu. Sejak saya lahir, memang saya dididik dengan lingkungan yang iman. Seperti itu. Cuman mungkin beda ya. Ketika saya kecil itu imannya itu iman taklid kan, iman didoktrin, dididik gitu. Sementara pas kecil, pas saya sudah sudah kuliah ini imannya itu karena memilih. Mungkin itu aja bedanya. Kak, saya kan waktu kecil saya tidak tahu Tuhan, tidak tahu beriman waktu kecil itu kan. Iya, kan memang semuanya begitu kan, waktu kecil tidak tahu tentang konsep Tuhan. Jadi gimana Kak? Gimana apa ini? Kan kakak dari kecil itu imannya iman taklid kan, doktrin orang tua. Iman dididik aja. Lalu? Tapi itu iman, memang benar iman atau gimana taklidnya? Ya begini, iman itu kan apa sih ya? Kan iman itu apa? Iman itu kan artinya kepercayaan. Iya. Itu. Iman itu kan kepercayaan sebetulnya. Nah, atau keyakinan tadi gitu loh. Nah, cuman memang iman itu kan bertingkat-tingkat tadi saya bilang kan. Ada iman yang imannya itu apa ya? Waham gitu ya. Imannya itu keimanan buta, kepercayaan buta. Ada itu disebut waham atau jahil tadi gitu kan. Ada yang keimanan itu hakul yakin, ada yang ainul yakin, ada yang apa tadi ilmu yakin seperti itu. Nah, jadi kalau disebut apakah itu yakin, apakah itu beriman, ya beriman, itu yakin. Tapi yakinnya bukan yakin dengan ilmu, tapi yakinnya yakin yang waham tadi itu loh. Yakin-yakin aja tadi itu. Gitu. Yakin yang sekedarnya.
Salah kadarnya. Iya tadi itu. Jadi yakin yang level waham itu keyakinan buta tadi. Yakin-yakin aja belum Belum punya punya landasan gitu loh. Cuma karena belum didoktrin dulu percaya aja gitu. Ya belum iman pada yang buta. akhirnya ya. Banyak Berarti sih. itu bukan yakin dong. Kalau hanya yakin-yakinan aja, iman-imanan aja, ya itu bukan makna yakin atau makna iman itu sendiri. Kalau taklid ya bukan iman. Makanya dalam apa namanya itu dalam diskursus ilmu akidah juga memang sebetulnya para ahli akidah itu berbeda pendapat seingat saya. Jadi ada ahli akidah yang mengatakan bahwa akidah yang sah itu ketika dia harus nazor, ketika dia harus ada nazornya lah, ada tanggung jawabnya, ada berpikirnya, ada alasannya seperti itu. Jadi kalau orang yang cuma taklid itu nggak sah imannya, karena pada hakikatnya dia belum beriman. Nah mungkin Bang Iwan cocok dengan pendapat yang ini. Jadi kalau dia cuma ikut-ikut, cuma taklid ya nggak sah imannya. Seperti itu. Nah, cuman kalau saya ikut pendapat yang itu. Saya ikut pendapat yang mengatakan, ya sesuai dengan kapasitas. Pendapat yang bilang begini. Jadi ada kapasitas, ada orang yang kapasitas kan dia memang bisa memikir, bisa bisa apa ya, bisa filosofis gitu ya, bisa sampai mencari alasan mengapa dia beriman. Ada yang level imannya ya begitu gitu ya, sekitar ikut-ikutan aja. Karena kalau kita mau menganggap yang beriman itu hanya yang beralasan itu gitu ya, sementara orang yang taklid buta tadi itu nggak kita anggap nggak beriman, berapa banyak orang yang mau kita kafirkan sedunia ini? Karena saya yakin sedikit sekali orang beriman, orang Islam yang memang berimannya itu karena apa ya, punya alasan gitu loh. Biasanya itu karena keturunan. Jadi berapa orang mukmin di Indonesia yang mau kita kafirkan? Dan saya nggak berani. Saya nggak berani untuk mudah mengkafirkan, memurtadkan orang seperti itu. Jadi kalau saya sih, saya lebih ikut pendapat yang tadi. Dia sesuai kapasitas orangnya. Seperti itu. Jadi saya nggak berani memurtadkan mereka. Seperti itu. Kalau Bang Iwan cocok dengan pendapat yang tadi ya silakan. Itu aja. Maksud saya kan diskursusnya, kalau jika diskursus akidah filsafat, harus filosofis dong Mas. Dia punya pandangan, dia punya definisi yang jelas tentang iman, dia punya definisi yang jelas tentang keyakinan, kepercayaan. Karena itu kan dalam filsafat yang saya pahami, punya berbeda pemaknaan. Jadi kita sedang, kalau dalam tema yang saya lihat kan tentang epistemologi. Jadi dalam epistemologi itu sendiri, keyakinan itu apa? Kalau kita baca-baca buku-buku filsafat, Islam misalnya kan, misalnya salah satunya di Falsafah Tuna kan jelas pembahasan keyakinan itu Bang apa. Andri bisa dengar suaranya Mas Iwan ya? Maksud saya Saya harus ada definisi putus-putus yang deh. jelas gitu. Oh iya, maksud saya baiknya kita membuat garis atau definisi yang jelas tentang makna iman secara filosofis, karena dari perspektif epistemologis kan. Kemudian kita harus buat maksud dengan keyakinan sehingga maknanya jelas. Misalnya tadi pembicara sebut iman itu percaya, jelas itu bukan bukan dari pengertian filosofis, bukan dari pengertian epistemik kayak gitu. Karena kalau di epistemik kan iman itu turunan dari keyakinan atau pandangan dunia yang melahirkan iman kayak gitu, di mana pandangan dunia berangkat dari epistemologi. Jadi harus ada batas yang jelas pengertian-pengertian itu sehingga kita bisa tahu bahwa diskursus ini diskursus ilmiah, filosofis atau diskursus umum gitu maksudnya. Oh, kalau itu kan sudah jelas. Kan tadi di awal saya sudah bilang, ini room teologi Islam ya, ini room ilmu akidah ya, bukan room filsafat. Dan di pamflet yang dibagikan itu sudah jelas tuh, tulisannya teologi Islam, bukan filsafat. Boleh Gimana Bang Andri, ada bertanya, yang lain? Mas Andri? Izin bertanya boleh? Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Ibnu Rus dari Universitas Paramadina. Pertama saya berterima kasih sama Mas Andika ya, pemaparannya sangat bagus, lugas begitu, terlepas dari beberapa hal atau banyak hal yang nggak disepakati itu hal yang biasa aja kok. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang saya ajukan ke Mas Andika,
karena terlanjur kepantik sama Mas Iwan tadi. Menurut Mas Iwan tadi, iman itu punya definisi epistemiknya, yaitu sebuah sebuah keyakinan yang diturunkan dari pandangan dunia gitu, diturunkan dari paradigma begitu. Tapi sebenarnya itu pun problematik, karena yang namanya pandangan dunia itu justru nanti lahirnya dari iman dulu. Jadi bukan pandangan dunia yang melahirkan iman, tapi imanlah yang melahirkan pandangan dunia. Pandangan dunia itu kan minimal kita punya konsep tentang bagaimana relasi antara manusia dengan alam, relasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, itu kan perlu keyakinan dulu, perlu iman terlebih dahulu bahwa Tuhannya itu sendiri ada atau tidak, alamnya itu sendiri bisa dipersepsi atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat panjang. Jadi intinya definisi tentang iman yang epistemik itu sendiri nggak satu seperti yang dikatakan Mas Iwan ya. Itu salah satu saja, itu mungkin yang diakui oleh falsafat tunanya Muhammad Bakir Sadr, tapi itu bukan satu-satunya. Jadi jangan dikatakan bahwa inilah pengertian iman yang epistemik. Apa yang dikatakan Mas Andika malah menurut saya itu pengertian yang jauh lebih elementer, karena berangkat dari linguistik begitu. Bahwa yang namanya iman itu adalah percaya. Amana dari kata al-iman, amana yuminu imanan begitu. Ya, mempercayai sesuatu. Nah, nanti bagaimana konsep itu dikembangkan, ya itu nanti linguistiknya dasarnya itu dulu begitu kan. Itu satu, ini yang ingin saya diskusikan dengan Mas Andika, pemateri yang menurut saya bagus, Lukas. Mas Andika tadi pas pertama mengatakan bahwa melakukan disclaimer ya, bahwa ini adalah kelas teologi bukan kelas filosofi begitu ya, sehingga perlu dilakukan demarkasi, pemisahan, jangan sampai kritisisme filosofis yang terlalu radikal begitu dipakai sedemikian bebas di sini dan seterusnya dan seterusnya. Cuma disclaimer itu sendiri agak sedikit lemah menurut saya, karena tema yang diangkat adalah akidah Islam di hadapan epistemologi. Sementara epistemologi itu adalah lahir dari perutnya filsafat begitu. Jadi mau nggak mau siapapun yang mendengar epistemologi ini dan punya rekam jejak, track record mempelajari filsafat atau epistemologi dari filsafat, dia akan berusaha untuk mencerna akidah Islam ini secara filosofis gitu, Mas Andika. Walaupun sebenarnya Mas Andika juga saya rasa tadi ketika menjelaskan banyak hal itu cukup filosofis. Terlepas dari asumsi-asumsinya berbeda dengan yang saya yakini misalnya atau tidak, ya itu kan beda lagi. Cogito ergo sum misalnya yang Mas Andika katakan itu mutlak benar, itu sebenarnya nggak mutlak benar juga. Cogitonya memang ya, bahwa kita memahami bahwa berpikir itu real, tetapi akunya itu sendiri itu masih sekarang tidak pernah, artinya saat ini belum selesai ketika orang masyarakat manusia, baik itu filosof maupun saintis, terutama dari neurobiologi, berusaha mendeteksi bahwa benarkah persepsi kita selama ini tentang diri aku ini real atau sebenarnya hanya konstruksi budaya atau konstruksi imajinasi dan seterusnya. Artinya aku itu sendiri masih selalu tidak final lah. Nah, maksud saya Mas Andika sendiri sudah filosofis malam ini, dan kelugasan beliau jauh lebih sangat-sangat membantu kita memahami apa yang beliau maksud dengan akidah Islam. Cuma yang bisa saya tangkap sebagai kesan adalah, pertama kesannya bukan sangat ya. Ada kesan kesan yang umum kita temui ketika orang membicarakan akidah Islam, yaitu apologetik. Ini bukan soal akidah Islam saja, akidah agama manapun begitu. Ketika berbicara soal teologi selalu muncul sense of apology, berusaha untuk membela kebenaran agama kita sendiri di hadapan berbagai macam argumentasi yang kemungkinan besar bisa meruntuhkan apa yang selama ini kita percaya, eksistensi Tuhan, kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Andika, sense of apology ini sejauh mana bisa terus dipertahankan begitu ketika kita berbicara tentang keyakinan, karena sense of apology itu sangat kontraproduktif justru terhadap kepercayaan. Karena yang namanya kepercayaan dan kepercayaan yang meyakinkan, al-yakin itu sendiri perlu berangkat dari
bukan membenarkan asumsi-asumsi yang ingin kita percayai, bukan. Tapi memang sesuatu yang secara real seperti itu, maka kita percaya begitu. Bukan saya ingin percaya begitu, makanya saya percaya, bukan. Nah, apologi adalah karena saya ingin percaya begitu, maka saya percaya. Karena saya ingin Al-Quran itu benar, maka saya cari argumentasinya. Karena saya ingin Nabi Muhammad itu benar, maka saya cari argumentasi kebenaran kenabiannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah selama 1400 tahun umur agama Islam, sense of apology itu tidak pernah hilang, tidak pernah hilang sampai sekarang masih terus menerus dilanjutkan. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya, Mas Andika. Sense of apology ini apakah hal yang memang natural, karena setiap agama yang ingin membenarkan keyakinannya pasti harus memakai apologi, tapi karena itu maka akan menunjukkan kelemahan dirinya sendiri karena apologi itu sangat lemah. Atau kedua, bisa dilakukan semacam perubahan atau pembaruan atau tajdid ketika sense of apology ini dihilangkan dari agama. Sehingga ketika orang berbicara soal agama bukan defensif, bukan ingin membenarkan apa yang dia yakini sebagai kebenaran, tetapi betul-betul menyampaikan hal yang secara universal itu bisa dipahami bahkan oleh seluruh orang dari ragam kebudayaan, ragam agama, ragam latar belakang apapun. Nah, menurut saya seandainya pembaharuan atau tajdid dengan cara menghilangkan sense of apology ini bisa terjadi, akan terjadi semacam revolusi tertentu di dalam tubuh pemikiran umat beragama. Selama ini kita mewarisi bangunan atau struktur apologi di dalam teologi, Islam, Kristen, apapun itu di dalam teologi, struktur of apology itu selalu kita lanjutkan dari pendahulu-pendahulu kita sampai sekarang. Nah, maksud saya adalah, Mas Andika ini kan teolog baru nih, teolog muda nih, insya Allah nanti jadi Belum jadi ustadz, kemudian teolog. jadi ulama, dan seterusnya, dan seterusnya. Sempat kepikiran tidak untuk mungkin kita bisa memodifikasi struktur tertentu di dalam pemikiran agama kita ini untuk membuatnya tidak apologetik begitu. Nah, cuma kalau saya sendiri ditanyakan pada hal tersebut, saya merasa sulit sekali untuk membuat agama terlepas atau terpisah dari sense of apology. Seperti yang tadi misalnya Mas Andika berusaha mengajukan argumentasi kebenaran Al-Quran dengan ada dua macam argumen saintifik dan argumen tantangan membuat semisal Al-Quran. Nah, ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman, Mas Andika ini ketika tadi menyampaikan dari awal pembukaan, kemudian isinya beliau sampaikan beberapa macam argumentasi, itu semua yang beliau sampaikan tuh filosofis banget. Strukturnya bagus, logikanya koheren, terlepas dari asumsi-asumsinya itu diakui oleh kita secara disepakati oleh kita atau tidak, itu mah itu mas hal lain ya. Kita perlu kelas lain untuk membicarakan itu semua. Cuma apa yang beliau sampaikan itu saya rasa sangat-sangat baik secara filosofis. Nah, akan tetapi konten atau apa itu istilahnya material dari argumentasi Mas Andika, argumentasi saintifik, argumentasi tantangan membuat semisal Al-Quran, itu sendiri apologetik. Artinya kita memang berusaha untuk, kita ingin membenarkan Al-Quran dan kita mengatakan bahwa di dalam kitab suci kita ada ayat-ayat sains loh. Nah, saya kemudian tergelitik untuk berpikir begini, kenapa selama ini kita mengatakan ayat-ayat tentang embriologi, ayat-ayat tentang geologi, ayat-ayat tentang pergerakan awan, pergerakan darat, pergerakan gunung, dan seterusnya, itu termaktub di dalam Quran, dan kita mengatakan, wah, ini 1400 tahun yang lalu orang nggak pernah membicarakan ini pasti dari Tuhan. Nah, kemudian saya tergelitik, kita udah pernah baca kitab-kitab kedokteran Yunani belum? Yang ditulis Euclid misalnya, tentang embriologi di sana misalnya. Atau kitab-kitab geologi dan sains-sains alam yang sudah terlebih dahulu ditulis oleh orang-orang Yunani ratusan bahkan mungkin ribuan tahun sebelum Quran. Nah, di situ perlu dibuktikan, tetapi selalu ada kemungkinan terbuka untuk juga menemukan hal-hal yang saintifik. Ya, bahkan Quran belum muncul hal-hal yang saintifik sudah dikatakan oleh Euclid, oleh Pythagoras, dan oleh kawan-kawan mereka. Tapi mereka bedanya tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah wahyu. Mereka mengatakan itu adalah hasil inquiry mereka secara filosofis dan saintifik, sains tentu saja pada masa mereka, jangan disamakan dengan sains pada hari ini, modern science. Nah, di situ saya melihat, wah, ini
berangkat dari argumentasi saintifik ini ya tujuannya untuk membenarkan Al-Quran, dan di situ apologi. Nah, di sini kita terperangkap lagi nih Mas Andika dalam apologi. Nah, mungkin saya terlalu panjang. Inti pertanyaan saya balik lagi Mas Andika, bisa nggak sih sense of apology ini dihilangkan, atau bisa nggak sih kita nggak terjebak pada apologi ini ketika kita membicarakan teologi kita dan struktur atau bangunan keyakinan yang memang kita pegang teguh bagi mereka yang memegangnya secara teguh gitu. Itu saja Mas Andika. Mohon maaf jika kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bang Ibnurus yang sangat kalimat-kalimat yang beliau sampaikan itu sangat daging semua menurut saya. Dan itu semua tadi kurang jelas menurut saya. Kurang jelasnya itu bukan karena beliau kurang baik menyampaikan, tapi kecerdasan saya yang belum memadai untuk mencerna sepenuhnya apa yang beliau katakan. Ya, jadi mohon maklumilah saya yang kemampuannya standar-standar saja seperti itu. Jadi begini, Bang Ibnurus, mungkin yang bisa saya tanggapi ya. Yang tadi yang saya tanggapi tadi awal, sebelum saya jawab pertanyaannya, masalah dikotomi antara teologi dengan filsafat, maksud saya itu supaya yang masuk ke sini ini orang beriman. Jadi saya berharap jangan sampai orang yang non muslim masuk ke sini. Itu loh maksud saya. Maksud saya membagi teologi Islam bukan filsafat gitu. Karena kalau filsafat kan nanti ya macam-macam background kan gitu loh. Asalkan dia mau belajar filsafat masuk. Nah, cuman saya bikin teologi Islam tuh biar yang masuk sini orang Islam aja. Jangan nanti ada orang yang non muslim masuk karena nanti ribut, nanti rame gitu. Nah, itu loh maksud saya. Nah, terus terkait apa tadi yang kedua itu tentang apologi ya. Sebenarnya tadi saya kan bilang, iya memang saya menyampaikan ya tentang argumen sains, argumen antara nomor Quran dan seterusnya. Tapi kan di akhir saya bilang bahwa apakah argumen ini sebenarnya kokoh? Nah, kemudian saya menyampaikan kritik-kritik terhadap argumen tersebut gitu kan. Jadi saya sebenarnya di sini bukan memihak sebenarnya. Saya bukan memihak gitu loh. Ya buktinya jadi saya itu nyampein dulu argumennya, setelah itu saya sampaikan kritik. Dan tentunya kritik itu nggak semua, hanya beberapa saja. Dan tadi ada tambahan dari Bang Ibnurus tadi bahwa sains itu di zaman itu sudah ada gitu kan ya, tapi mereka nggak mengklaim itu wahyu dan seterusnya. Iya, itu salah satu kritik terhadap argumen saintifik gitu loh. Itu. Jadi ya itu tadi saya katakan argumen itu nggak sepenuhnya kokoh. Itu loh yang maksud saya katakan itu. Nah, kemudian jadi saya itu bukan bermaksud apa ya, ini saya klarifikasi ya. Saya bukan bermaksud apologi sebenarnya. Saya hanya berusaha adil aja gitu yang bilang Quran benar landasannya ini, tapi argumen itu juga ada kritiknya ini gitu loh. Jadi saya tidak ada maksud untuk apa ya, apologi gitu membela iman enggak gitu. Meskipun saya sendiri orang beriman ya. Saya orang beriman, jangan salah paham, saya beriman. Nah, terus terkait pertanyaannya tadi bisakah sense of apologi jadi gimana Bang Ibnurus bisa diulangi? Bisa nggak kita nggak terjebak masuk ke dalam sense of apology ini ketika membicarakan kebenaran akidah agama kita? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya tergantung siapa. Kalau orangnya seperti saya bisa gitu loh. Karena saya waktu SMP saya bayangkan ya, saya dari keluarga dengan background orang yang berilmu, orang Islam. Saya masuk TK yang bernapaskan Islam sampai ke SD, sampai ke SMA. Saya dididik di pendidikan yang napasnya Islam gitu ya. Tapi ketika SMP itu saya bisa punya pemikiran yang sedemikian radikal gitu. Yang waktu itu saya hampir murtad sebenarnya. Untungnya nggak jadi. Cuman waktu itu hampir gitu ya. Nah, cuman setelah saya timbang-timbang lagi, murtad ini juga bukan pilihan yang terbaik kalau saya pikir-pikir gitu loh. Jadi saya pertimbangkan segala kemungkinan. Nah, saya tetap rasa kayaknya saya stay di agama saya dulu aja nih. Soalnya sejauh yang saya pelajari kayaknya ini deh kemungkinan yang terbaik gitu loh. Meskipun saya nggak bisa seperti kata saya tadi ya, saya nggak bisa memastikan ini pasti nggak bisa disangkal, nah, saya nggak mampu. Tapi setidaknya dari beberapa yang mungkin tadi saya rasa ya stay di agama inilah gitu tindakan yang paling paling tinggi probabilistiknya apa ya probabilitasnya untuk mendekati kebenaran gitu loh. Ya makanya saya tetap di agama ini gitu. Jadi itulah saya katakan saya tetap di agama ini sejak saya SMP sampai saya jadi mahasiswa itu pilihan. Tapi kalau kecil enggak. Waktu kecil itu ya benar-benar karena keimanan kita tadi gitu loh. Tapi kalau sekarang karena pilihan tadi gitu loh. Karena membandingkan beberapa kemungkinan tadi. Dan jadi jawabannya bisa Bang Ibnurus kalau orangnya model kayak saya, model orang yang memang mau gitu loh. Tapi kebanyakan orang tidak seperti saya. Kebanyakan orang nggak bisa Bang Ibnurus.
Apalagi orang Indonesia. Apalagi orang Indonesia. Begitu sudah ngomong akidah tuh kayak sensitif, itu kan keyakinan gua, lu nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah akidah tuh ya imannya, ya apa ya? Iman itu dogma, jangan dipikir gitu loh. Nggak bisa dipikir ya, dogma ya imanin aja. Nah, biasanya orang Indonesia kayak gitu yang saya temui, dan bukan orang Indonesia doang sih, banyak ya. Jadi kalau sudah ngomong iman tuh iman iman gitu. Asal gitu lemah lah. Nah kalau sudah kayak gitu susah. Pokoknya bener lah. Susah kalau sudah ngomong pokoknya itu. Nah kebanyakan orang begitu. Kebanyakan orang begitu. Jadi pertanyaan Bang Idrus tadi, bisa nggak sense of apology itu dihilangkan? Bisa, tergantung orangnya, dan tidak bisa juga tergantung orangnya. Kalau orangnya yang model saya ya bisa gitu. Kalau orangnya yang model kayak tadi yang pokoknya ini bener gitu. Jadi imanin aja maksudnya ya nggak bisa kalau orang kayak gitu. Jadi tergantung orangnya Bang Idrus kalau menurut saya. Gimana Bang Idrus? Jelas, jelas. Jawabannya jelas banget. Menarik untuk dibicarain lebih lanjut, cuma saya cukup sih, cukup puas sama jawabannya Mas Andika. Mungkin Bang Idrus saya boleh minta kontak WA-nya nggak? Ini mungkin bisa diskusi lebih lanjut nanti. Boleh, boleh. Nanti saya share di sini setelah ini langsung. Monggo dong. Kan justru saya minta izin sama Anda dong, kan Anda moderatornya. Setuju. Ini Syafilon bikin.
Ya, ya, terima banyak juga Bang Andri. Sama saya mau respon tadi sedikit tentang Bang Ibnurus tadi tentang dulu kan di zaman Al-Quran atau sebelum Al-Quran itu kan ada eh, sains sudah gitu ya tentang embriologi, tentang bentuk bumi dan seterusnya begitu. Nah, tapi mereka tidak mandang itu wahyu gitu. Nah, kemudian mungkin saja kan gitu ya umat Islam itu ini ini bukan bukan perkataan saya, bukan keyakinan saya, tapi hanya asumsi gitu ya, asumsi salah paham lagi. Mungkin aja kan kalau orang-orang Islam itu mengambil sains itu dimasukkan ke dalam Al-Quran gitu kan ya untuk membuktikan Quran itu benar gitu kan bisa aja kayak gitu ya kalau kita radikal gitu ya oh berarti udah ada sains zaman itu diambil informasi sains ini masukin ke Quran gitu kan wah ada dalam Quran ada sains kan bisa aja kayak gitu ya kalau kita radikal ya nah cuman menurut saya begini Bang Ibnu sains zaman itu belum tingkat keakuratannya itu belum setinggi sekarang gitu loh karena teknologi untuk penelitian dan seterusnya alat-alat dan seterusnya belum seperti sekarang dan juga sains zaman itu saya rasa tingkat kebenarannya itu jauh lebih kecil kemungkinan benarnya gitu loh ya karena peralatan yang kurang memadai tadi lebih banyak spekulasi dan juga banyak perbedaan pendapat Bang Ibnu Rus banyak perbedaan pendapat dalam sains zaman dulu itu nah jadi maksud saya dari sekian banyak perbedaan pendapat ya ada yang keliru ada yang pendapat begini ada yang bilang begini ada yang nah kok bisa gitu loh Al-Quran itu pas dia mencomot yang benar gitu loh yang kebenaran itu bertahan sampai hari ini nah itu loh jadi kan ibaratnya ini ada roti nih ada roti yang basi ada roti yang masih bisa dimakan ada yang setengah basi gitu kan ya banyak gitu kan ya nah berhamburan nih banyak yang basi nih di situ hanya hanya beberapa yang nggak basi gitu loh lalu datang orang buta ini bisa bisa secara adil dia milah yang nggak basi aja itu kan kayak kurang masuk akal gitu ya gitu bang itu jadi kan di tengah banyak 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 perbedaan pendapat banyak perbedaan dalam sains itu kok bisa Quran itu nyomot yang bisa bertahan kebenaran pada hari ini aja gitu. Nah itu gimana menurut bang Ibnu? Nah, itu gimana ya, Mas Andika, Mas Andri, dan teman-teman yang lain? Mungkin juga kita harus tanya bagaimana juga ya dengan ayat-ayat Quran yang ternyata tidak valid secara saintifik. Begitu. Uh, karena yang disampaikan oleh Mas Andika kan berangkat dari asumsi bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran seluruhnya valid secara saintifik. Begitu. Ini hal yang sebenarnya sangat lemah ketika kita berusaha untuk menghadapkan redaksi-redaksi tekstual dari kitab suci kita dan bahkan kitab suci manapun karena itu merupakan mereka semua itu adalah kitab suci atau kitab scripture yang disusun 1000-2000 tahun yang lalu ketika harus dihadapkan dengan kekritisan dan juga hasil-hasil temuan sains secara baik itu secara biologi, fisika, historis sekalipun itu bisa jadi runtuh begitu. Tentang kisah Nabi Nuh misalnya, tentang kisah Nabi Adam misalnya, maaf kalau saya nggak runut, tentang kisah Nabi Ibrahim misalnya, dan seterusnya, yang mulai muncul penemuan-penemuan historis untuk mengatakan itu semua lebih pantas dikatakan sebagai mitologi daripada sebagai peristiwa yang memang secara historis pernah terjadi, aktual begitu, wakil begitu, di zaman dahulu. Ternyata tidak. Misalnya kisah Nabi Nuh ini teman-teman udah pada tahu kok. Kisah Nabi Nuh itu kan apa namanya ternyata kisah yang tidak lebih tua dari kisah yang sama yang muncul di Babilonia yang ditulis oleh Gilgamesh misalnya. Banjirnya dunia dan seterusnya. Logika sederhana atau common sense masyarakat akan jauh lebih mudah untuk menyimpulkan bahwa kisah Nabi Nuh ini meniru dari kisah Babilonia yang jauh lebih tua. Bukan memang sesuatu yang pernah secara historis terjadi. Menurut saya ini adalah ada bidangnya sendiri, penelitian tentang the historical Jesus, the historical Abraham, the historical Moses, the historical Noah dan seterusnya, dan bahkan the historical Muhammad. Misalnya penelitian yang paling bisa kita akses dengan mudah kan penelitian dan tulisannya Profesor Mun'im Sirri ya, yang berusaha menjelaskan bahwa Al-Quran itu secara historis bagaimana dia terbentuk. Muslim
sebagai komunitas itu, mukmin sebagai komunitas itu secara historis bagaimana terbentuk, dan argumentasi beliau adalah terbentuknya ya tidak secara langsung seperti yang kita kenal sekarang begitu. Al-Quran yang sekarang kita kenal, komunitas muslim yang sekarang kita kenal, keyakinan-keyakinan yang sekarang kita kenal, itu tidak pada zaman Nabi Muhammad memang seperti itu adanya, tetapi itu adalah dikonstruk sekitar 200 sampai 300 tahun setelahnya dan seterusnya. Maksud saya adalah apa yang Mas Andika sampaikan tadi berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran itu isinya semuanya saintifik. Semuanya saintifik. Bagaimana dengan kisah pembelahan bulan? Apakah pembelahan bulan itu saintifik? Wakil secara realitas. Common sense-nya saja, seandainya memang peristiwa pernah suatu malam 1000 tahun yang lalu, bulan itu pernah terbelah, tidak mungkin tidak ada satu peradaban manusia di muka bumi ini yang tidak mencatatnya. Sementara saat itu sudah ada peradaban-peradaban yang jauh lebih besar daripada kehidupan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Bahwa waktu itu kan Islam embrio-embrio saja, belum punya peradaban di Baghdad, Andalusia, dan seterusnya. Tidak mungkin Romawi tidak mencatatnya, Persia tidak mencatatnya, China tidak mencatatnya, tidak mungkin. Tetapi tidak ada catatan tentang bulan terbelah itu. Nah, bagaimana kita mau mempercaya bahwa ini adalah scientifically true, scientifically buktinya ada dan seterusnya. Jadi maksud saya asumsinya Mas Andika sendiri bisa kita kembalikan. Bagaimana dengan sekian banyak atau sekian sedikit ayat, redaksi dan seterusnya yang ada di dalam Quran itu yang tidak terbukti secara saintifik, atau nggak usah menggunakan kata saintifik deh, yang tidak terbukti secara waqi'i, tidak terjadi pernah sama sekali. Itu hanya sebuah konstruksi yang memang disampaikan oleh seseorang 1400 tahun yang lalu untuk menyampaikan misinya. Karena kita tahu Muhammad SAW itu punya misi. Dan untuk memenangkan misinya, beliau akan menggunakan berbagai macam sumber pengetahuan yang bisa beliau akses. Satu hal juga mungkin yang langsung muncul di kepala saya adalah anggapan kita selama ini bahwa Muhammad itu buta huruf. Nah, itu kan selalu harus dijadikan sebagai asumsi paling dasar untuk mengakui kebenarannya Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin orang yang buta huruf bisa menghasilkan sedemikian indah kitab suci yang nilai sastranya, balagohnya sangat indah dan isinya saintifik begitu berdasarkan apa yang dikatakan Mas Andika. Tetapi bagaimana jika Nabi Muhammad itu tidak ummi, dalam artian tidak illiterate, tidak buta huruf? Bagaimana jika kisah-kisah tentang penciptaan Adam dan juga sampai kisah Nabi Isa begitu, itu semua beliau ambil dari apa yang beliau baca di Old Testament, dari Hebrew Bible, dari kitab perjanjian lama begitu. Nah, tapi orang Islam nggak mau mengakui itu. Tidak mau mengakui itu. Nah, kritiknya Profesor Mun'im Sirri misalnya adalah, apa yang hari ini kita katakan bahwa Muhammad itu ummi dan seterusnya, riwayat-riwayat yang membunyikan soal itu, yang mengatakan hal-hal seperti itu adalah riwayat-riwayat yang muncul 200 sampai 300 tahun setelah Muhammad SAW itu sendiri wafat. Artinya, ini adalah pembacaan sejarah yang berusaha untuk membuat itu tadi apologi lagi, mengunggulkan apa yang membuat benar apa yang emang ingin saya yakini sebagai benar gitu. Bukan ingin melihat apa adanya dulu deh gitu. Terserah nanti beberapa orang bisa menjadi murtad, atau beberapa orang bisa menjadi agnostik, beberapa orang bisa menjadi lebih rasional dalam beragama dan seterusnya. Tetapi pada intinya didudukkan dulu seperti yang tadi Mas Andri bilang. Saya setuju sekali bahwa soal sense of apology ini bukan masalah kita bicarain iman atau hal yang di luar iman, atau kita berbicara sebagai orang beriman atau bukan orang beriman, atau kita berangkat dari iman atau tidak dari iman, bukan. Tetapi ketika kita menyusun argumentasi itu sendiri, apakah itu argumentasi yang defensif untuk membenarkan apa yang memang ingin saya percaya sebagai benar, atau ini adalah sebuah argumen yang ingin mendudukkan perkaranya sebagaimana apa adanya dulu, begitu. Seperti doanya Nabi Muhammad, Rabbi arinal asya'a kama hiya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku segala sesuatu sebagaimana apa adanya ia, bukan sebagaimana apa yang saya ingin yakini bahwa dia seharusnya begitu. Jadi ini diskusinya bisa jadi sangat panjang, atau sebenarnya ini yang kita bicarakan sendiri, hal yang di luar sana oleh para ahli pun sebenarnya belum selesai. Belum. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Mas Andri, Mas Andika dan teman-teman ini luar biasa,
Karena orang-orang yang kita katakan sebagai guru kita, para profesor, para expert itu sendiri juga belum selesai membahas atau mendudukan perkara ini. Cuma yang lebih penting bagi saya adalah bukan mencari selesai atau tidak selesainya, tetapi mengengage diri kita. Kita yang mungkin masih relatif muda-muda ini yang mengengage diri kita ke dalam perdebatan ini dan menguji kemampuan intelektual kita sendiri, kita bisa paham atau enggak, kita bisa ikut berargumentasi atau tidak. Dan menurut saya, Mas Andika hari ini, malam ini berargumentasi dengan sangat baik, terlepas dari asumsi-asumsi yang Mas Andika yakini sebagai asumsi kebenaran itu tidak disetujui oleh saya misalnya, atau oleh teman-teman yang lain, itu sih. Itu mungkin Mas Andika. Terima kasih Bang Idrus. Ini Bang Andi boleh saya tanggepin ya? Mungkin habis ini baru tutup Bang Andi ya. Udah kelamaan nih. Ya, begini Bang Ibnurus. Jadi sebenarnya niat saya ini sebenarnya bukan buat gimmick ini sebetulnya. Untuk menguji intelektual saya tadi sebenarnya. Benar, saya seperti yang dimaksud Ibnurus. Karena saya itu kan awalnya beriman tuh buta, iman buta aja di doktrin gitu ya. Kemudian ketika saya kuliah, saya beriman tuh karena saya memilih gitu ya. Karena saya punya alasan nih. Nah, cuman kan ini kan menurut saya gitu. Jangan-jangan ketika saya diskusi dengan orang, alasan saya bisa dirubuhin nih, dipatah-patahin sama orang. Nah, makanya saya pengen diskusi ini itu karena saya pengen dibantah. Saya pengen dibantah, pengen apa ya? Maksud saya sejauh mana kokoh nih argumen saya ini di hadapan kalian-kalian ini gitu loh. Nah, kalau ternyata roboh ya udah berarti salah kan gitu, gitu aja. Jadi nah terus jadi saya makasih yang bantah-bantah itu gitu loh. Karena saya memang niatnya nguji sejauh mana kokoh gitu loh alasan saya beriman ini gitu loh. Nah terus terkait argumen saya memang juga sebenarnya kurang suka sama sains karena saya ini juga termasuk orang yang skeptis sama sains sebetulnya. Jadi satu-satunya alasan saya sampaikan argumen sains tadi adalah karena saya pengen pembahasan yang lengkap, saya pengen nyampein semua gitu loh. Ada loh argumen yang kayak gini. Tapi saya juga nggak suka sama argumen itu sebenarnya, sama argumen sains itu. Karena menurut saya sains itu nggak pasti dinamis kan. Sebenarnya menurut saya masalah mendasar sama argumen sains untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu satu, sains itu berubah-berubah, dinamis ya. Kita nggak tahu itu apakah akan berubah lagi atau enggak ke depannya gitu ya. Dan Qurannya sendiri itu bisa ditafsirkan. Nah, jadi misalnya gini, ketika sains bilang bumi datar, oh iya kok ada ayatnya di Quran bumi itu hamparan. Pas sains bilang bumi itu bulat, oh iya kok ada ayatnya di Quran kayak telur onta. Gitu loh. Jadi apa ya? Maksudnya sains bilang begini, itu bisa dicocokin sama Quran, tapi sains bilang begini juga bisa dicocokin sama Quran gitu. Karena si Quran ini bisa apa ya? Bisa ditafsir gitu loh. Iya nggak sih? Gitu. Jadi maksud saya si Qurannya maknanya bisa kita belok-belokin kemana, bisa ditafsir-tafsirin, ya kan? Si sainsnya juga berubah-berubah. Jadi sebenarnya sangat nggak kokoh mau beriman ke sains ini menurut saya gitu. Gitu. Itu menurut saya. Jadi saya memang kurang suka sama argumen saya ini gitu. Saya lebih senang dengan argumen yang dari Allah langsung kan Allah sendiri yang bilang di Quran itu kan. Kalau kamu ragu sama Quran ini buat yang Quran. Saya lebih suka dengan argumen yang itu. Gitu loh. Dan itu kan argumen dari Allah langsung ya, Allah langsung yang nantang gitu di Quran. Jadi saya lebih suka argumen yang itu. Gitu loh, Bang Ibnurus dan Bang Andi dan kawan-kawan yang lain gitu. Terus lagi tadi yang mau saya sampaikan ya, terkait dengan apa namanya itu, ya saya rasa itulah. Saya lupa tadi saya mau ngomong apa ya. Saya rasa itu saja. Mungkin Bang Andri, silakan Bang Andri. Iya Bang Andri, saya ingat tadi saya mau ngomong apa. Tadi karena Bang Ibnurus tadi kan bilang, tapi orang Muslim nggak mau ngaku itu. Tadi katanya Bang Ibnurus ya. Ya karena kebanyakan orang Muslim ini berimannya dogmatis sih, Bang Ibnurus. Imannya itu dogma aja sih, gitu loh. Jadi memang susah sih Bang Ibnurus mau nyari orang itu yang memang fair gitu loh. Mau melihat sesuatu itu apa adanya gitu. Biasanya orang itu dia sudah meyakini, lalu dia mencari argumen itu sesuai dengan keyakinan dia gitu. Biasanya orang itu memang kayak gitu. Jadi ya itu sih. Jadi bagaimana apa ya? Dan saya nggak tahu ya, kenapa susah loh gitu. Kenapa orang itu marah ya ketika dikasih tahu itu salah gitu. Kita bilang nih, itu salah loh, itu nggak logis loh gini. Tapi tersinggung. Oh ini kan keimanan gue. Jadi dikasih tahu itu salah gimana gitu. Jadi itu ya maksudnya betapa hebatnya dogma itu memasung akal manusia gitu, memasung akal manusia. Jadi
dia nggak bisa berpikir lurus lagi gitu karena dogma ini jelas-jelas kita tahu itu salah, alasan jelas deh. Nggak terima dah, ini iman gitu. Kayak gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi ya itu sih hebatnya dogma itu. Bukan dogmanya yang hebat sih, manusianya yang kok mau gitu dipasung oleh dogma itu gitu. Itu Bang Andri. Mungkin cukup. Udah banyak yang les juga. Ya, carilah kebenaran, jangan cari pembenaran. Itu aja, Bang Andri. Makasih. Fitra. Ya, ya, eh, ya, makasih Kak Andika sebagai pemateri dan makasih juga untuk Bang Andri selaku moderator. Kemudian untuk teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa lanjutkan lagi diskusinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.